Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah air dimanapun kalian, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga kalian itu sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya, baik yang zohir maupun yang batin. Dan untuk kalian yang belum menikah, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali ya. Di sini saya akan meneruskan tentang temanya itu ciri-ciri bagi wanita yang didampingi oleh khodam leluhur. Nah, ini khususnya untuk wanita. Nah, kalau misalnya pria yang nonton atau laki-laki yang menonton, nah ini jadikan suatu wawasan atau bekal wawasan ya. Nah, sebelum saya mulai ke temanya atau pembahasannya, untuk kalian yang baru gabung, yang baru menonton, jangan lupa dukung terus channel Lintang Junior official ya, dengan cara di subscribe, di like, dan diaktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa di share juga bagi kalian yang berkenan ya. Semoga kebaikan kalian yang sudah membantu saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian nantinya, kalau misalnya kalian tidak tahu atau tidak paham, ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin konsultasi hal gaib, pengobatan, medis atau non-medis, atau pengisian khodam dan lain-lain tentang hal gaib, silakan DM ke Instagram saya. Nanti inbox ya, di situ insya Allah saya balas. Kang, kenapa nggak ngasih WA? WA itu untuk orang yang sudah menjadi pasien. Karena gini, kalau WA saya share, itu setiap hari nggak ada habisnya ya. Karena saya di sini kasih IG pun, Instagram saya pun, itu yang WA pun ada aja ya. Bukannya saya tidak mau diganggu, tapi saya pun punya kesibukan yang lain yang harus saya lakukan. Contoh, misalnya saya lagi ngobatin orang, diteleponin, di WA, di bom WA bahkan. Ya, itu kan mengganggu ya. Jadi kalau misalnya kita saring, jadi kalau misalnya khusus untuk jadi pasien itu sudah jadi WA, nah itu bisa dikontrol. Ya, bisa dikontrol gitu, nggak terlalu banyak jadinya. Begitu, paham? Kita mulai pembahasannya. Jadi bagi orang yang didampingi oleh khodam leluhur, khususnya wanita ya, yang pertama, monggo disimak ya video ini. Kalau suara saya kecil, silakan pakai headset. Kalau masih kecil, silakan pakai sound system. Colokin ya, jadi kedengaran. Nah, ini yang pertama, bagi wanita yang didampingi oleh khodam leluhur, yaitu orang ini memiliki ciri fisik di dalam tubuhnya ya. Jadi ada ciri fisik, entah itu dari goresan, kayak luka ya. Jadi di badannya itu kayak luka, tapi bukan luka, tapi itu tanda atau ciri sejak lahir sudah ada. Entah itu dari tai lalat, bisa juga ya di fisiknya, bisa itu juga karena ada suatu kayak tompel atau apa, tapi bukan besar sekali. Kalau besar sekali itu tompel, tapi bukan besar ya. Jadi kayak tai lalat, cuman agak besar lah seperti itu. Nah, yang kedua, wanita ini biasanya memiliki sifat yang keras kepala ya, punya sifat yang keras kepala atau keinginan yang sangat luar biasa. Jadi apa yang dia inginkan itu selalu ingin dia miliki. Contoh, kalau kamu pengen saya, itu kamu itu selalu ngejar saya. Seperti itu ya. Atau kalau misalnya wanita itu mau membeli sesuatu, ya itu harus gitu loh. Atau wanita itu pengen pergi ke sesuatu, itu harus ke sana. Apapun akan dia tempuh jalannya, seperti itu. Yang ketiga, wanita ini biasanya menjadi panutan oleh orang lain. Apa yang dia omongkan, apa yang dia lakukan, pasti orang lain akan meliriknya. Gitu. Pasti orang lain akan melihatnya, terus menjadi panutan. Apa yang diomongkan pasti akan diiyakan oleh orang itu. Contoh, misalnya
sekarang kita rapat nih di sini. Jangan ada yang tidak hadir. Harus hadir semua. Itu semua akan datang. Apapun alasan mereka, pasti mereka akan datang. Karena apa yang dia ucapkan itu akan diiyakan oleh wanita itu. Yang keempat, orang ini biasanya memiliki sifat sensitif atau kepekaan yang luar biasa. Beda dengan orang awam. Karena ada orang awam yang biasa saja, ada orang yang didampingi oleh khodam leluhur yang biasa saja pun ada, tapi ada juga orang atau wanita yang didampingi oleh khodam leluhur itu yang sensitifnya atau kepekaannya itu sudah terbuka. Jadi sangat luar biasa. Yang kelima, wanita ini biasanya tidak takut siapapun. Ya, biasa namanya the power of emak-emak ya. Dia takut walaupun dia lihat lawannya segede apapun, dia tuh tidak takut. Pokoknya dia itu tidak punya rasa takut oleh siapapun, kecuali binatang ya. Tapi kalau kepada orang tidak takut oleh siapapun. Jadi ya itu saya bilang, keras kepala. Apa yang dia inginkan, pokoknya langsung gas terus, jangan pakai rem. Yang keenam, biasanya wanita ini lemah dalam hal percintaan. Gitu. Jadi gampang baper. Kalau laki-lakinya itu ngomong kayak begini nyakitin sedikit, baper gitu loh. Walaupun dia keras kepala, walaupun omongannya selalu diikuti oleh orang lain, tapi dia itu punya kelemahan, yaitu hatinya baper. Seperti itu. Yang ketujuh, orang ini biasanya nikahnya itu tidak cukup sekali. Ya, biasanya. Ini rata-rata yang saya tahu ya. Nikahnya itu tidak pernah sekali. Bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena hal itu saya tidak bisa menjawab, tapi kebanyakan seperti itu ya. Selanjutnya, nah, ini yang paling penting ya. Wanita ini biasanya kalau mandi itu 1 hari 1 kali atau 2. Bahkan bisa dikatakan males lah untuk mandi biasanya. Jadi kalau mau mandi itu dientar-entar. Tanggung aja jam sekian. Biasanya begitu ya. Jadi bukannya nggak mandi ya, tapi males lah, bisa sekali atau 2 kali gitu. Jadi intinya jarang mandi atau malas mandi lah ya, setelah kalian lah menjalani seperti apa. Nah, ini sedikit ciri-ciri wanita yang didampingi oleh khodam leluhur ya. Ini sedikit ciri-cirinya untuk kalian, semoga menjadi wawasan kalian. Dan saya ingatkan sekali lagi, ciri-ciri bila ada di diri kalian, walaupun itu semua sama, tapi belum tentu itu benar. Karena ciri-ciri ini hanya sebatas simbol ya. Tapi untuk dikatakan benar, kita harus melakukan pengecekan agar kita tahu kebenarannya gitu. Melihat dengan pengecekan itu berbeda ya. Sudah saya sering kali terangkan antara bedanya ciri-ciri pengecekan dengan orang lain melihat, seperti itu. Sudah sering sekali saya jelaskan gitu. Apa harus saya jelaskan lagi? Sedikitnya saya jelaskan, ciri-ciri itu hanya simbol. Dan bagi orang yang hanya melihat, contoh kayak teman kamu, saudara kamu, atau siapapun yang melihat di diri kamu memiliki khodam, itu hanya melihat. Dan setan, pocong, genderuwo, kuntilanak, malampir, tuyul, seken, di situ bisa pura-pura jadi khodam, berupa menjadi khodam, berubah wujud jadi khodam, itu bisa gitu loh. Tapi kalau pengecekan, setan, pocong, kuntilanak, genderuwo, malampir, tuyul, seken, itu nggak bakal bisa menipu gitu loh. Walaupun dia menipu, pasti ketahuan karena dicek. Bagaimana caranya Kang ngecek? Apakah saya bisa ngecek sendiri Kang? Silakan kalau kalian mampu. Terus bagaimana kalau kalian tidak mampu tapi pengen? Ya kalian harus belajar. Ke siapa Kang yang belajarnya? Ke guru. Cari gurunya yang menurut kalian itu pas dengan kalian dan sesuai dengan hati kalian. Seperti itu ya. Nah, ini buat part 3-nya saya akan membuat keistimewaan khodam harimau. Nah, ini ada 2 harimau nih. Yang hitamnya nggak ada nih. Nggak tahu lagi nyasang kemana ya. Apa belum nyampe yang khodam kumbang ya, harimau kumbang ya. Harusnya 3 ya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan khodam harimau.
Jadi Khodam Harimau ini saya bilang tadi di part 1 beda dengan Khodam lainnya, punya keistimewaan tersendiri. Nah, bagi kalian yang penasaran, yang ingin tahu apa sih keistimewaannya, silakan ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video nantinya saya buatkan. Sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung saya. Dan mohon maaf bila ada perbedaan. Saya bilang tadi, perbedaan pasti selalu ada karena kita diciptakan berbeda. Ya, kita diciptakan berbeda. Tapi kita sama tujuannya. Oke? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.